Halo sahabat horor Kalimantan, kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor berjudul Sentari. Namaku Mela. Aku tinggal di pedalaman Kalimantan, tepatnya di Dusun Makoy, kampung yang sejuk dikelilingi hutan yang lebat, hutan yang masih sangat rimbun dengan adat dan kemistisan yang masih sangat kental. Rumahku tepat berada di kaki Bukit Kerosi, yaitu bukit yang dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan Bukit Keramat. Hutannya sangat rimbun dan masih banyak satwa liar yang hidup di sana. Warga di sini mayoritas adalah petani ladang, juga termasuk kedua orang tuaku. Mereka berladang di kaki Bukit Kerosi. Seperti biasa, setiap pagi aku selalu membantu ibuku membuat kue jajanan untuk dijual. Aku berjual keliling menjajakan kue gorengan yang dibuat oleh ibuku. Dan beberapa petani langganan selalu membeli untuk bekal mereka ke ladang. Salah satu langganan kami yaitu adalah keluarga Ngahdasol. Rumah keluarga Ngahdasol agak jauh dari permukiman desa. Sedikit masuk ke dalam hutan dan Ngahdasol juga dikenal sebagai seorang dukun di kampungku. Ngahdasol cuma mempunyai seorang anak perempuan bernama Sentari yang hampir sebaya denganku. Namun, aku sangat jarang melihat Sentari keluar rumah. Setiap aku singgah menjual kue, dia selalu di dalam rumah. Memang agak tertutup keluarga Ngadasol ini. Bahkan di acara kampung saja, mereka sangat jarang ikut serta. Ngadasol pergi ke kampung hanya ketika saat dia dimintai bantuan oleh warga kampung karena beliau adalah seorang dukun. Suatu malam, kampungku dihebohkan oleh seorang anak perempuan yang hilang. Anak salah satu warga kampung yang berusia 8 tahun. Kabarnya anak tersebut hilang sekitar jam 6 sore ketika pulang dari bermain bersama teman sebayanya. Dan sampai jam 9 malam belum juga ditemukan. Sudah dicari berkeliling kampung dan ditanya kepada semua warga kampung, namun tidak satu pun warga melihat anak tersebut. Anak tersebut bernama Sina. Dan sampai keesokan harinya pun, Sina juga belum ditemukan. Sehingga orang tua Sina pun curiga anaknya dibawa oleh manusia limun. Atau bisa disebut makhluk alam lain yang tak kasat mata. Penghuni Bukit Kerosi. Penduduk kampung meyakini kalau di Bukit Kerosi itu ada perkampungan orang limun atau perkampungan orang yang tak kasat mata. Semua warga sudah berusaha membantu juga mencari bagaimana cara namun tidak membuahkan hasil. Pada saat itu, tercetuklah oleh seorang warga bagaimana jika meminta pertolongan Ngadasol. Dan usulan itu disetujui oleh orang tua Sina. Pergilah mereka ke rumah Ngadasol. Sesampainya di sana, warga langsung mengetuk pintu rumah Ngadasol. Namun dari luar nampak bias cahaya lampu pelita dari sela-sela lubang dinding rumah Ngadasol. Ngah, ngah, Ngadasol, celetuk ayah Sina. Selang beberapa detik kemudian, pintu rumah pun terbuka. Ngadasol keluar dengan tatapan tajam menatap para warga. Anak itu di kampung mereka, kata Ngadasol, seakan langsung tahu maksud kedatangan mereka. Ayah Sina pun berkata, "Nah, tolong nah, bantu aku. Anakku hilang, anakku Sina hilang." Ngadasol masuk ke rumah mengambil beberapa barang yang dia taruh ke dalam kampit. Kampit itu adalah tas dari Anyaman ya, teman-teman. Ayo kita harus cepat sebelum terlambat, kata Ngadasol. Warga pun bergegas mengikuti langkah Ngadasol menuju hutan lebat di bawah kaki Bukit Kerosi.
Sesampainya di sebuah pohon yang besar, yaitu pohon beringin yang sangat besar, Ngadasol berhenti dan mengeluarkan serbuk dupa dan membakarnya di mangkuk kecil. Sambil komat kamit, mulut Ngadasol meniup-niupkan asap dari bakaran serbuk dupa tersebut ke arah pohon beringin itu. Seketika warga yang bernama Musring dikejutkan oleh dahan di atas pohon itu bergoyang dengan lebat. Mulut Ngadasol masih komat kamit dan terdengar suara lengkingan panjang sayup tapi sangat jelas terdengar. Ngadasol pun terbatuk-batuk sambil memegang dadanya. Ngadasol nampak mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Ngah, ngah, kata seorang warga yang nampak khawatir melihat Ngadasol. Sambil mengangkat tangan, Ngadasol berkata, "Tidak apa, tolong kalian periksa di balik pohon beringin ini." Ayah Sina dan beberapa warga segera mendekati balik pohon beringin itu, dan mereka melihat Sina terbaring di balik pohon beringin itu. Segera ayah Sina menggendong Sina. "Sina, Sina," kata ayah Sina. "Ini ayah, nak. Sadar." Sambil memeluk Sina, perlahan Sina pun membuka mata, namun masih terlihat sangat bingung dan sangat lemas. Sudah, ayo kita bawa Sina ke kampung dulu," kata Ngadasol. Mereka pun bergegas ke kampung dan sampai di rumah Sina. Sina pun dibaringkan dan diberi minum. Namun Sina masih dalam posisi bingung dengan apa yang terjadi. Ngadasol komat kamit di atas air yang dipegangnya dan diusapkannya ke muka dan kepala singa. Seketika Sina pun berbicara. "Mak, Pak, Sina anakku," sambil memeluk dan mengusap kepala Sina. Ibunya bertanya kepada Sina, "Kemana saja kamu, nak? Apa yang terjadi?" Sina mencoba mengingat. "Mak, Sina itu diajak Sentari bermain ke tempat yang bagus. Tempatnya di tepi danau. Banyak orang di sana. Di sana mereka berjualan di tepi danau seperti pasar." Ngadasol tertunduk lemas. Ayah Sina berkata, "Nah, bukankah Sentari itu anak Ngadasol? Berarti Sentari juga hilang?" Ngadasol terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Sebenarnya anak itu adalah anak orang Limun. Anakku Sentari itu sudah lama dibawa oleh orang Limun." Sambil menahan air matanya, Ngadasol bilang, "Sentari hilang 3 bulan lalu. Aku tidak bisa mengambilnya. Karena sebenarnya aku mendapatkan Sentari adalah hasil perjanjianku dengan orang Limun. Dan Sentari adalah anakku dengan wanita Limun yang ada di kaki sungai. Namun Sentari masih sering ke rumah tanpa sepengetahuanku dan sering mengintip anak-anak di kampung yang sedang bermain. Bagi kalian yang anaknya masih sering bermain di dekat hutan, ini, pakaikan gelang tempaling ini ke tangan anak-anak kalian, supaya Sentari tidak mendekati mereka." Warga pun tercengang mendengar kisah dari Ngadasol. Ternyata Sentari anak Ngadasol adalah anak dari orang Limun, dan Sentari adalah anak dari alam lain. Sekian.